Gangster Meksiko terkenal berbahaya. Gabriela tidak peduli. Ia pergi ke Meksiko untuk menemui ayah kandungnya. Namun ia menjadi sasaran gangster. Karena segelas anggur ekstasi, Gabriela diculik dijadikan pelacur. Hidupnya hancur. Namun, harapan masih ada. Dia memiliki ayah angkat yang sangat kuat, Rambo. Film ini berkisah tentang Rambo yang menyelamatkan putrinya, Rambo Last Blood 5. Kita semua tahu siapa Rambo. Ia veteran perang Vietnam, melayani negara berkali-kali. Namun jasanya selalu diabaikan. Selama beberapa dekade di Myanmar, akhirnya dia pulang di film sebelumnya. Tapi semuanya sudah berubah. Keluarganya sudah meninggal. Rumahnya ditempati sahabatnya. Mereka adalah keluarga Gabriela. Rambo berbaik hati. Ia tidak mengusir mereka. Sebaliknya, dia membuat rumah. Dia menggali ruang bawah tanah di bawah gudang. Setelah itu, dia mulai menggali terowongan. Karena bersemangat, dia membuat markas di bawah peternakan. Saking luasnya, terkadang dia tersesat. Selain itu, Rambo juga membangun peternakan kuda. Setiap hari ia melatih kuda. Sesekali ia membantu polisi setempat. Saat itu banjir bandang. Dia menyelamatkan korban banjir. Kembali ke Gabriela. Gadis ini sangat malang. Ketika dia masih muda, ibunya sakit parah. Tapi ayahnya berdarah dingin. Alih-alih merawat ibunya, dia sering memukulinya. Lalu ibunya meninggal. Ayahnya memilih untuk menelantarkannya. Satu-satunya yang ia punya adalah neneknya. Untungnya, Rambo datang tepat waktu dan menjadi pilar keluarga mereka. Ia menganggap Gabriela seperti anaknya sendiri, membantu dia tumbuh dewasa. Gabriela akan kuliah dalam waktu dekat. Rambo sangat senang. Tapi ia khawatir. Gabriela memiliki keinginan menemui ayah kandungnya dan bertanya alasan ia menelantarkannya. Lalu suatu hari, temannya di Meksiko mengetahui keberadaan ayahnya. Gabriela ingin pergi ke Meksiko. Namun, Rambo dan Maria tidak setuju. Semua orang tahu Meksiko agak berbahaya. Kedua, ayah Gabriela adalah bajingan. Sangat berbahaya untuknya pergi. Setelah bertengkar, Gabriela kabur. Ia lalu nekat pergi ke Meksiko. Temannya bernama Giselle. Gabriela lalu menanyakan di mana ayahnya. Tiba-tiba Giselle melihat gelang emas Gabriela. Ia lalu berniat jahat. Namun Gabriela tidak sadar. Ia memang anak yang polos. Mengetahui lokasi ayahnya, malam itu, Gabriela pergi ke rumah ayahnya. Ia lalu bertemu seorang wanita. Ayahnya sudah berkeluarga. Kemudian ayahnya datang. Ia langsung bertanya, mengapa ayahnya menelantarkannya? Ayahnya lalu menjawab, I looked at your mother and you and realized you both didn't mean anything to me anymore. Ia lalu menyuruh Gabriela pergi dan berhenti menemuinya lagi. Gabriela sangat sedih. Ia lalu bergegas pulang. Giselle mencegahnya. Sangat berbahaya jika menyetir saat sedih. Dan sekarang sudah malam. Giselle mengajaknya ke bar untuk menghibur Gabriela. Gabriela setuju. Mereka lalu pergi. Saat di bar, Flaco mendekati Gabriela. Ia lalu mencampur minuman Gabriela dengan ekstasi. Keesokannya, Maria mendengar kabar bahwa Gabriela menghilang di Meksiko. Rambo kaget. Ia bergegas menuju Meksiko. Saat itu Gabriela ditahan di markas gangster yang dipimpin oleh Martinez bersaudara. Victor Martinez terkenal pemarah. Dia menangkap seorang gadis yang mencoba kabur. Para gadis sangat takut. Victor mengancam mereka. Jika berani kabur, ini akibatnya. Setelah Rambo sampai di Meksiko, ia mengunjungi ayah Gabriela. Ia mengatakan, Gabriela tidak di sini. Ia tidak tahu apa-apa, meskipun Rambo tidak menyukainya. Ia tahu ayah Gabriela tidak berbohong. Ia lalu mencari Giselle. Ia juga tidak tahu di mana Gabriela. Mereka terpisah di bar. Ia sedang mabuk saat itu. Rambo hampir mempercayainya. Namun, dia menyadari, Giselle memakai gelang Gabriela. Ia menjelaskan bahwa itu diberikan Gabriela. Namun, Rambo tidak percaya. Gelang emas itu milik ibu Gabriela. Tidak mungkin ia memberikannya. Giselle ingin mengusir Rambo. Namun, Rambo mengancamnya. Jika dia tidak jujur, Rambo akan membunuhnya. Gabriela ketakutan. Ia lalu membawa Rambo ke bar. Ia lalu menunjuk ke arah Flaco. Rambo lalu menyuruhnya pergi. Tidak mudah untuk menemui Flaco. Jadi ia menunggu kesempatan yang pas. Rambo lalu menangkapnya. Ia akan membunuhnya jika tidak menurut. Kemudian Rambo mengambil gambar Gabriela dan menanyakan di mana Gabriela. Flaco berkata bohong. Rambo menikam bahunya, lalu menusuk pahanya dan menekan luka paha Flaco dan mematahkan tulangnya. Ia lalu bertanya lagi. Karena kesakitan, Flaco mengaku. Kemudian di bawah bimbingannya, Rambo datang ke sarang gangster. Flaco pesimis, Rambo bisa menyelam tekaan Gabriela. Rambo langsung membunuhnya. Sebelum masuk, ia sudah ditarget. Pada saat yang sama, Victor mengundang para polisi untuk meniduri para gadis. Gabriela mencoba melawan. Sambil berteriak, ia diseret ke kamar. Para gangster mengikuti Rambo. Namun ia tetap berjalan. Tiba-tiba ia sudah dikepung. Rambo sangat tenang. Ia sudah mengalami hal-hal gila sebelumnya.
Rambo hanya diam dan digeledah. Victor menemukan foto Gabriela. Dan segera ia memukul Rambo. Karena ia dikepung dan sudah tua. Mereka tidak menembak Rambo, melainkan memukulinya. Rambo babak belur. Namun ia sudah biasa. Ia sama sekali tidak takut. Victor, yang terkenal kejam, ingin menenggelamkan Rambo ke larutan asam. Namun, Victor ingin dia hidup, agar Rambo ingat kesialannya hari ini. Sampai ia mati. Kemudian Victor menyayat wajah Rambo. Setelah mereka pergi, seorang reporter datang menyelam tekaan Rambo dengan membawanya ke rumahnya, juga meminta dokter mengobatinya. Saat di markas, Victor sangat marah karena Rambo hidup. Anak buahnya akan memandangnya lemah. Ia lalu meminta Hugo untuk membuktikan dirinya agar redah amarahnya. Dia akan membunuh Gabriela. Hugo setuju. Victor memerintahkan bawahannya membawa Gabriela. Ia lalu menyuntiknya dengan ekstasi, juga menamparkan wajah 2 kali, dan kemudian menyuruhnya menjadi pelacur. Rambo masih berada di rumah Carmen. Tubuhnya mulai pulih hari demi hari, dan Gabriela makin sengsara karena disuntikan ekstasi setiap hari. Tubuhnya semakin lemah dan tidak sadarkan diri. Rambo akhirnya bangun malam itu. Ia sadar sudah koma selama 4 hari. Waktu itu Carmen sedang menyelidiki gangster itu, karena saudara perempuannya juga diculik. Kemudian ia meninggal karena overdosis. Rambo merasa kasihan. Ia memintanya menunjukkan di mana Gabriela. Carmen lalu memberitahunya. Rambo segera pergi ke sana. Ia hanya membawa palu sebagai senjatanya. Rambo lalu masuk dan menggila. Meskipun palu tidak mematikan seperti pistol, ia berhasil mengalahkan 3 gangster. Rambo lalu bergegas mencari Gabriela. Sesampainya di sana ia menemukan sekelompok gadis yang mabuk ekstasi. Ia lalu menyuruh para gadis pergi. Saat membuka pintu terakhir, ia menemukan seorang gadis yang ternyata Gabriela. Ia sedang sekarat karena overdosis. Mereka bergegas pergi. Para gangster mendengar hal ini. Victor menyalahkan Hugo karena membiarkan Rambo hidup. Meskipun Victor memarahinya, ia tidak akan mengejar Rambo karena kerugian yang ditimbulkan tidak besar. Saat di tengah perjalanan, Rambo terus berbicara dengan Gabriela agar ia tetap terjaga. Tapi tak lama kemudian Gabriela meninggal. Rambo sangat sedih. Ia lalu mengutuk dirinya sendiri. Kenapa bukan dirinya yang mati? Maria menagih setelah mereka sampai. Setelah pemakaman, Rambo menyuruh Maria pindah sementara. Ia berniat balas dendam. Rambo tidak ingin menyakiti Maria. Ia bersiap balas dendam. Jika ia masih muda, Rambo pasti akan membunuh mereka di sana sampai mereka mati semua. Tapi waktu berkata lain, dia tidak sekuat dulu dan sudah dihajar habis-habisan. Jadi dia berencana menghabisi mereka di sini dengan gerilya. Ia mempersiapkan semuanya: jebakan, bom, panah, senjata api, belati dan lainnya. Dan setelah siap, veteran perang Vietnam itu kembali beraksi. Kemudian Rambo menemui Carmen untuk mencari alamat Victor. Ia langsung menuju ke sana. Rambo membunuh semua gangster di sana sebagai undangan berperang untuk Hugo. Mereka lalu melihat hal mengerikan. Victor dimutilasi oleh Rambo, dan ada foto Gabriela tertancap di tubuhnya. Di belakangnya ada alamat Rambo. Rencana Rambo berhasil. Hugo sangat marah. Meskipun itu jebakan, ia tetap pergi untuk membunuh Rambo. Setelah mengumpulkan anak buahnya, mereka pergi. Saat mobil mereka memasuki peternakan, seketika mobil tersebut meledak terkena ranjau. Ledakan itu dengan cepat menyebar. Victor memerintahkan anak buahnya turun. Mereka lalu berpencar. Salah satu gangster mendobrak pintu rumah. Naas, ia dihujam mati oleh panah. 3 orang lainnya disemprot bensin. Rambo keluar dan menembak tong bensin. Ketiganya mati terbakar hidup-hidup. Para gangster melihat Rambo. Victor memerintahkan mereka masuk gua. Mereka berpencar lagi dan memasuki gua penuh perangkap. Berikut cuplikan pembantaian gangster. Ada yang tertusuk garpu taman. Beberapa ditembak mati oleh Rambo. Ditikam sampai mati dengan tombak dan belati. Tidak ada ampun bagi mereka. Dan sisanya mati karena jebakan Pohonji. Setelah membunuh 6 orang gangster, hanya Victor saja yang tersisa. Rambo sengaja membiarkannya sampai akhir. Kemudian Rambo mengambil walkie-talkie dan berkata padanya, I should feel my rage, my hate, my real chest. Rambo lalu menarik saklar. Gua itu akan segera runtuh karena bom. Victor dalam bahaya. Ia lalu kabur untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya ia lolos. Dan dari luar, tanahnya bergerak akibat bom itu. Victor melihat sekeliling. Ia berada di gudang dan berusaha mencari jalan keluar. Tapi Rambo menembakkan panah di bahu kanannya, lalu bahu kiri dan kedua kakinya. Victor menempel di dinding. Tidak berdaya. Rambo menghampirinya dengan pisau. Victor ketakutan dan terdiam. Rambo lalu berkata, This is what it feels like. ia menusuk dada Victor.
lalu memotongnya dan memasukkan tangannya, dan meraih jantungnya. Victor mati seketika. Pertarungan berakhir. Meskipun dendamnya terbalaskan, Rambo tidak merasa senang. Karena sekarang dia benar-benar sendirian. Hidupnya penuh dengan kepedihan. Cerita yang sangat bagus. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan merupakan penutup sequel Rambo. Meskipun alurnya tidak jauh berbeda, film ini lebih menyedihkan karena Rambo sangat sengsara. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, share video ini.